Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu. Ya Aikah yang Maha Agung, lindungilah kami semua. Limpahkanlah rahmat-Mu. Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada Aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah. Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi. Tapi Tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal. Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain. Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal. Anda memang hebat, Tuan. Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan. Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja? Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak. Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar. Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak. Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya. Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata, Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah. kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu. Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami? Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal. Hai Syuaib,
apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi, mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami? Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti, dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan. Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu. Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah. Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga? Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya, karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka. Akhirnya dia pergi. Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah. Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati. Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa. Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah. Hore! Akhirnya hujan akan turun. Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita. Begitulah mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.